Judul: Detektif Menteri dan Misteri Kucing Ungu. Menteri Kikir memutuskan untuk melakukan pengintaian. Ia tidak tahu tentang kalung zamrud ajaib. Jadi ia mengira raja sedang bertemu dengan pemberontak rahasia. 1. Pengintaian di lorong gelap pada Selasa malam berikutnya. Menteri Kikir bersembunyi di balik patung zirah emas di depan kamar raja. Tiba-tiba, pintu terbuka sedikit. Bukannya raja yang keluar, melainkan seekor kucing putih gemuk dengan pita ungu yang tampak sangat terburu-buru. Kucing sialan! Mengganggu saja, gerutu Menteri Kikir. Namun, ia menyadari sesuatu yang aneh. Kucing itu berjalan dengan langkah yang sangat berwibawa, persis seperti langkah kaki sang raja saat sedang menuju singgasana. Ia pun memutuskan untuk mengikuti kucing itu. 2. Aksi kejar-kejaran di pasar menteri. Kikir harus merangkak di antara gerobak sayur dan bersembunyi di balik tong-tong kayu agar tidak ketahuan. Ia melihat kucing putih itu masuk ke kedai keberuntungan kumis. Aha! Jadi pusat pemberontakannya ada di kedai ikan ini, pikir Menteri Kikir dengan penuh kemenangan. Ia mencoba mengintip lewat jendela kecil yang penuh uap sup. 3. Jebakan Tuan Belang yang indera penciumannya jauh lebih tajam dari manusia manapun, sudah tahu sejak awal bahwa ada orang asing yang membuntuti si putih. Ia membisikkan sesuatu ke telinga sang raja yang sedang asyik menjilat mangkuk supnya. Tuan Belang kemudian memberi isyarat kepada Benny untuk melakukan rencana darurat. Benny, siapkan sambal mercon paling pedas dan taruh di ambang jendela, bisik Tuan Belang. 4. Nasib sang menteri. Saat Menteri Kikir sedang asyik mengintip, hidungnya yang panjang tanpa sengaja menyenggol piring sambal rahasia Tuan Belang. Huci Miong. Menteri Kikir bersin begitu hebat, sampai ia jatuh terjungkal ke dalam tong berisi air cucian ikan. Suara keributan itu membuat warga pasar keluar. Mereka melihat sang Menteri Pertahanan yang sombong, basah kuyup, dan berbau amis. Sementara itu, di dalam kedai, sang raja si putih sudah menyelinap keluar lewat pintu belakang dan kembali ke istana dengan aman. Pesan tak terlupakan keesokan harinya di ruang sidang. Raja memanggil Menteri Kikir yang masih terus bersin. Menteri, kudengar semalam kau sedang patroli di pasar sampai jatuh ke tong ikan. Sungguh dedikasi yang luar biasa, kata raja sambil menahan tawa. Menteri Kikir hanya bisa menunduk malu, wajahnya merah padam. Sejak saat itu, ia tidak berani lagi memati-mati urusan malam sang raja.